Baik, selamat siang Ananda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode pembahasan pemeringkatan faktor. Nah, dari contoh ilustrasi yang saya berikan, ini ada mengenai metode pemeringkatan faktor yang dimana ada di sana tenaga kerja, rasio orang terhadap mobil, pendapatan per kapita, struktur pajak, pendidikan, dan kesehatan. Nah, untuk masing-masing item ini akan diberikan bobot, ya, akan diberikan bobot masing-masingnya dengan total untuk keseluruhan bobot itu adalah 1. Nah, untuk kita menghitungnya, kita tinggal kalikan saja bobot dengan skor masing-masing lokasi, lokasi A dan B. Nah, untuk skor tertimbang itu bobot dikalikan skor, maka kita akan isi 0,25 dikali 70, itu untuk yang A, lokasi A. Kemudian untuk lokasi B, tenaga kerja, kita kalikan bobotnya 0,25 dikali 60. Nah, untuk begitu cara penghitungannya dengan metode pemeringkatan faktor. Kemudian nanti Anda bisa dilanjutkan rasionya, pendapatan per kapitanya, struktur pajak, pendidikan. Ya, tinggal dikalikan saja bobotnya dengan skornya, ya, lokasi A dan B. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materi ini, materi dengan metode heuristik, ya. Untuk metode heuristik, dia itu bertujuan untuk meminimumkan total cost, ya, meminimumkan total biaya untuk alokasi atau distribusi supply produk untuk setiap lokasi tujuan dengan mengalokasikan demand sebesar-besarnya, mengalokasikan permintaan sebanyak-banyaknya pada lokasi sumber yang memberikan biaya transportasi yang paling kecil atau yang sekecil-kecilnya. Nah, jadi kata kuncinya untuk metode heuristik adalah mengalokasikan permintaan kepada lokasi yang menawarkan biaya atau dengan biaya yang paling kecil. Nah, kita masuk ke contoh soalnya, ya. Di sini ada 3 buah pabrik, ya. Kita namakan saja pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Nah, kemudian masing-masing pabrik tersebut memiliki gudang A, B, C, dan D. Dengan kapasitas masing-masing pabrik, ya, dapat mensuplai untuk pabrik pertama itu 2.400, pabrik kedua 4.000, kemudian pabrik ketiga adalah 3.600 ton. Nah, sementara permintaan untuk pabrik A, ya, permintaan untuk pabrik A itu ada 2.300, permintaan pabrik B 3.400, dan permintaan C 2.500 serta D 1.800 ton. Nah, dengan metode heuristik, kita lihat dulu mana pabrik atau mana gudang yang memiliki biaya paling rendah. Nah, kita lihat ada di sini biayanya 10, 8, 5, 6, 5, 2, 6, 3, 9, 7, 4, 7. Nah, ini kita ilustrasikan dengan dolar, ya. Nah, dari matriks yang ada, kolom yang dengan biaya paling rendah ada di pabrik, ada di gudang B dengan biaya 2 dolar. Nah, untuk permintaannya, maka kita alokasikan dulu permintaan pada gudang B, ya, pada gudang B dengan biaya 2 dolar. Kita perhatikan masing-masing kolom dan masing-masing barisnya, ya.
Nah, untuk gudang B itu atau kolom B, kita alokasikan permintaannya sebesar 3.400 ya. Jadi 3.400 permintaan untuk gudang B ini bisa dialokasikan seluruhnya ke pabrik 2 dengan biaya $2. Seluruhnya adalah 3.400. Ya, 3.400. Nah, untuk pabrik 2 dia memiliki kapasitas untuk mensuplai 4.000. Jadi, jika permintaan di gudang B ini kita alokasikan seluruhnya ke pabrik 2 dengan biaya $2, maka kapasitas untuk supply-nya masih cukup atau masih bisa menampung, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya mana lagi kolom yang menawarkan biaya paling kecil. Berikutnya, ya, paling kecil berikutnya adalah $3. Dia berada di gudang D dengan posisi pabrik 2. Nah, kita dapat mengalokasikan permintaan di gudang B ini ke permintaan di gudang B ke pabrik 2 ya. Nah, karena pabrik 2 memiliki kapasitas supply 4.000, sementara sudah terisi 3.400 di pabrik 2, berarti sisanya cuma ada 600 lagi. 600 ton lagi. Nah, gudang D hanya bisa kita berikan 600 ton. Jumlahnya 3.400 ditambah 600, maka kapasitas supply-nya full ya, 4.000. Nah, kemudian kita lihat lagi mana biaya yang paling rendah berikutnya. Ada pada gudang C dengan pabrik 3. Gudang C, pabrik 3, biaya paling rendah berikutnya adalah 4. Nah, untuk itu permintaan untuk gudang C dapat kita alokasikan dengan pabrik 3 biaya $4. Karena permintaannya 2.500, pabrik 3 ini menampung kapasitas supply 3.600, maka seluruhnya bisa kita alokasikan pada gudang C 2.500. Nah, seterusnya kita lihat biaya yang paling rendah berikutnya ada di 6 lagi ya. 5 tidak bisa lagi. 5 ada di C pabrik 1, tetapi karena gudang C sudah terpenuhi permintaannya, sudah full, tidak bisa lagi kita pakai gudang C pabrik 1. Demikian juga dengan pabrik 2 gudang A. Karena seluruhnya kapasitasnya sudah terpenuhi di B dan D, maka yang pabrik 2 itu sudah full. Jadi kita tak bisa lagi mengalokasikan permintaan ke pabrik 2. Kita lanjutkan ke biaya yang paling rendah berikutnya adalah $6, ada di gudang D. Gudang D ini dapat menampung kapasitas 2.400. Dengan permintaan yang sudah ada itu 1.800. 1.800 sudah terisi 600 di pabrik 2. Maka sisanya bisa ditampung di gudang D ini hanya 1.200. Ya, 1.200. Totalnya 1.200 tambah 600, 1.800. Nah, yang selanjutnya kita dapat alokasikan ke yang paling rendah berikutnya adalah pabrik A lagi ya. Biaya 6, biaya yang terendah berikutnya adalah 7. 7 tidak bisa lagi. 7 ada di pabrik 3 dan pabrik 3 gudang B dan gudang D. Tetapi untuk kolom gudang D karena sudah terpenuhi ya, kolomnya sudah terpenuhi, jadi tidak bisa lagi